Selamat siang semuanya. Pada kesempatan ini, siang hari ini Ibu membawakan materi tentang berbeda untuk saling melengkapi. Langkah-langkah dalam pembelajaran ini lebih dahulunya pendahuluan. Pendahuluan ini dibuka dengan doa. Saya beri kesempatan untuk berdoa. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Anak-anak, dalam pelajaran ini ada beberapa tujuan yang anak-anak mempelajari, terutama di dalam perbedaan untuk saling melengkapi. Anak-anak setelah pelajaran ini, anak-anak diharapkan untuk mampu bersikap hormat kepada lawan jenis sebagai mana menghormati diri sendiri. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu memahami ciri-ciri kodrati perempuan dan ciri-ciri kodrati laki-laki sesuai dengan ajaran gereja Katolik. Pertama, Ibu mengajak anak-anak dalam materi diskusi tentang yang mungkin terjadi jika dunia ini hanya dihuni oleh perempuan saja. Kita dibagikan ke dalam 3 kelompok. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Baik, kita mulai bekerja. Anak-anak, yang mungkin terjadi jika dunia ini hanya dihuni oleh perempuan saja. Hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu kelompok A, dunia rasa sepi. Setuju? Setuju. Kedua, hasil diskusinya tidak ada keturunan. Setuju? Setuju. Baik, kita masuk kepada kelompok 2. Kelompok 2 di sini yang mungkin terjadi jika hanya perempuan saja yang ada di dunia ini. Yang terjadi adalah penduduk tidak akan bertambah. Setuju? Setuju, Ibu? Setuju. Baik. Jawaban yang kedua, tidak ada perasaan tertarik. Setuju? Tidak setuju. Baik. Tidak setuju. Kita masuk kepada kelompok yang ketiga. Kelompok C. Yang terjadi jika hanya dihuni oleh perempuan saja. Di dunia ini apa yang terjadi? Jawabannya yaitu hidup terasa sepi. Setuju? Ada yang mengatakan tidak setuju. Oke. Jawaban yang kedua dari kelompok C, tidak ada melahirkan anak. Setuju? Dan sebaliknya anak-anak, ada juga kemungkinan yang terjadi jika hanya laki-laki saja yang ada di dunia ini. Iya. Masih dalam bentuk kelompok. Yang terjadi jika hanya laki-laki. Dunia ini pasti selalu ada perkelahian. Setuju? Setuju. Oke. Dan yang berikut, tidak ada berpacaran. Setuju? Setuju. Baik, kita masuk kepada kelompok B. Situasi dunia ini jika hanya ada laki-laki, apa yang hendak dialami? Situasi sepi. Benar? Tidak setuju, Bu. Yang kedua, tidak ada berpacaran. Setuju? Setuju. Baik, oke. Berikut kita masuk ke
atau C. Jumlah penduduk semakin berkurang. Itu yang terjadi, Ibu. Betul. Kalau hanya laki-laki saja, tidak akan berkembang biak. Dunia sepi. Setuju? Tidak. Jadi ada yang tidak setuju kalau hanya laki-laki saja di dunia ini. Dunia tidak akan sepi. Ya, baik. Terima kasih semua. Dari kita masuk kepada kelompok C. Yang terjadi jika dunia ini hanya dihuni oleh laki-laki, yang terjadi adalah penduduk atau jumlah penduduk semakin berkurang. Setuju? Setuju. Oke. Dan yang kedua dari kelompok C, dunia ini sepi, Bu. Betul sekali, ya. Setuju. Ada yang mengatakan setuju. Oke. Baik, anak-anak. Terima kasih atas semua jawaban dari setiap pertanyaan yang kamu jawab tadi. Dari hasil diskusi tersebut, Ibu memberikan suatu penegasan. Ya, sebagai berikut. Pertama, dunia ini diciptakan Tuhan dalam keadaan sangat baik dan mengagumkan atau menakjubkan. B atau kedua, jika dunia ini hanya dihuni oleh laki-laki atau perempuan saja, maka rencana Tuhan yang indah tidak akan terwujud atau terpenuhi. Yang ketiga atau C, manusia laki-laki dan perempuan harus bekerja sama untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Ya. Baik. Itu bagian yang pertama. Kita masuk kepada bagian yang kedua. Diskusi peranan serta pekerjaan laki-laki dan perempuan. Anak-anak, kita masuk ke dalam kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Kelompok laki-laki tersendiri, kelompok perempuan tersendiri. Ya. Kelompok laki-laki terdiri dari 2 kelompok dan kelompok perempuan terdiri dari 2 kelompok. Kita bisa lihat di dalam tabel ada kegiatan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 kelompok laki-laki, kelompok 2 kelompok laki-laki, dan kelompok 3 kelompok perempuan, dan kelompok 4 kelompok perempuan. Di sini ada peran laki-laki. Kita lihat anak laki-laki menjawab peran laki-laki di dalam masyarakat. 1 sebagai gubernur, 2 sebagai bupati. Itu hasil diskusi dari kelompok 1. Kelompok 2, hasil diskusinya peran laki-laki adalah bisa menjadi DPR. Yang kedua bisa jadi kepala desa. Dan yang ketiga hasil diskusinya adalah bisa jadi pastor. Oke, kita melangkah kepada kelompok perempuan. Di sini ada 2 kelompok perempuan. Hasil pemikiran dari kelompok perempuan, peran perempuan di dalam kehidupan bermasyarakat. Pertama, dia bisa menjadi bidan, bisa menjadi perawat, bisa juga menjadi bupati. Itu hasil diskusi dari peranan serta pekerjaan perempuan. Kelompok 4-nya bisa jadi bupati, bisa juga jadi korban. Itu pekerjaan yang bisa diambil di dalam kehidupan masyarakat. Kita masuk di bagian pekerjaan. Kelompok laki-laki mengatakan bahwa laki-laki mengajar bisa. Laki-laki juga bisa jadi sopir. Kelompok 2, hasil diskusinya bisa jadi nelayan. Oke.
dilakukan oleh anak perempuan, juga pegawai kantor bisa dilakukan oleh anak perempuan. Ya, karena memang sekarang gendernya emansipasi wanita atau perempuan. Nah, kelompok 4 kita lihat lagi hasil kerja diskusinya, yaitu bisa jadi pegawai kantor dan juga bisa mengajar sebagai guru. Nah, itulah peran serta laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dari hasil diskusi itu, anak-anak, mungkin ada hal-hal yang sangat menarik dari tulisan kelompok laki-laki dan perempuan. Kita bisa lihat bahwa perempuan bisa jadi bupati, perempuan juga bisa jadi presiden, perempuan juga bisa jadi sopir, dan lain sebagainya. Kedua, apakah perbedaan yang paling mencolok antara kelompok laki-laki dan perempuan, baik peranan maupun pekerjaan yang disukai? Di sini kita bisa lihat yang paling mencolok adalah perbedaannya, maksudnya perempuan tidak bisa menjadi pastor. Ya, perempuan tidak bisa menjadi pastor. Juga sebaliknya, laki-laki tidak bisa menjadi suster. Ya. Yang ketiga, mengapa ada perbedaan peranan dan pekerjaan yang disukai oleh keduanya, antara laki-laki dan perempuan maksudnya? Jawabannya karena sangat tergantung dari kondisi tubuh laki-laki itu dan perempuan itu. Iya. Kita lihat pada poin yang ketiga. 4. Apakah ada kesamaan pemilihan peranan dan pekerjaan di antara kelompok A, kelompok laki-laki, dan kelompok perempuan? Jawabannya ada kesamaannya, laki-laki dan perempuan bisa menjadi guru, bupati, ataupun presiden, dan lain sebagainya. Yang kelima, kita bisa lihat di sini juga dia katakan, mengapa ada kesamaan pemilihan peranan dan pekerjaan antara kedua kelompok ini? Ya, ada kesamaan pemilihan peran dan pekerjaan karena laki-laki dan perempuan memilih peran dan peranan atas kemauannya sendiri atau bebas memilih peranan apa sebagai pribadinya dalam dirinya. Baik anak-anak, dalam hasil diskusi tadi, Ibu merangkum semua dari beberapa pertanyaan untuk menjadi satu materi. Di dalam kehidupan masyarakat, kita dapat melihat laki-laki dan perempuan dengan beraneka peran, serta tugas atau pekerjaan. Peran serta pekerjaan kaum laki-laki dan perempuan sangat dipengaruhi oleh keadaan fisik atau karena kondisi badannya. Anak laki-laki biasanya cenderung memilih pekerjaan dan peranan yang agak keras dan membutuhkan tenaga. Sedangkan sebaliknya, anak perempuan dengan keadaan badannya yang halus, lembut, dan lemah gemulai cenderung memilih jenis pekerjaan dan peranan yang lebih halus. Namun seiring perkembangan zaman dan perjuangan gender, maka ada pekerjaan dan peranan yang disukai oleh laki-laki juga disukai oleh anak perempuan. Misalnya, perempuan yang menjadi sopir bus maupun truk, tukang batu dan tukang bangunan. Demikian pula
tentang kitab suci. Manusia dan Taman Eden. Kejadian bab 2 ayat 8 sampai dengan 24. Mari kita baca bersama. Anak-anak, setelah menciptakan manusia pertama, Tuhan menciptakan sebuah taman di Eden. Tuhan menumbuhkan banyak pohon yang dapat dimakan buahnya. Dan di tengah taman tumbuhlah sebatang pohon yang menarik dan indah. Pohon itu namanya pohon kehidupan yang memiliki pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Taman itu dialiri Sungai Gihon, ketiga Sungai Tigris, dan keempat Sungai Efrat. Lalu Tuhan menempatkan manusia yang pertama di dalam itu. Oleh Tuhan, ia diberi tugas untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Itu manusia pertama tadi, yaitu Adam. Namun kemudian Tuhan berpikir bahwa ia melihat Adam sangat sepi. Dan Tuhan menciptakan tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Lalu Tuhan membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Tuhan membawa semuanya itu kepada Adam atau manusia di dalam Taman Eden tadi. Tetapi semuanya itu tidak sepadan dengan manusia itu. Lalu manusia itu, Adam, tetap merasa diri sunyi dan tidak memiliki teman untuk berbicara dan bertukar pikiran. Lalu Tuhan membuat manusia itu tidur, atau Adam tidur nyenyak. Sementara ia tidur nyenyak, Tuhan mengambil salah satu tulang rusuknya, kemudian menutupnya kembali dengan daging, sehingga tidak berlubang. Dari tulang rusuk itulah Tuhan membuat seorang perempuan yang cantik jelita. Setelah manusia itu bangun tidur, Tuhan membawa kepadanya perempuan itu. Melihat perempuan yang cantik itu, berkatalah manusia atau Adam, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Baik, anak-anak, di dalam materi tadi telah kita mendalami secara bersama-sama. Sekarang Ibu mau menegaskan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki itu berasal dari sumber yang sama, sehingga keduanya sederajat. Perempuan merupakan pendamping laki-laki, sederajat, untuk dihormati dan disayangi sebagai teman. Oleh sebab itu, perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala untuk menguasai laki-laki, dan juga tidak diciptakan dari tulang kaki supaya diinjak-injak
Sebagai teman, laki-laki dan perempuan dapat saling menghargai, menghormati, dan dapat saling membantu dalam suka dan duka. Anak-anak yang Ibu kasihi dalam Tuhan, antara laki-laki dan perempuan, selain terdapat banyak persamaan, terdapat pula perbedaan yang sangat menarik. Laki-laki dan perempuan memiliki kekhasannya atau keunikannya masing-masing. Selain perbedaan jasmani, terdapat pula perbedaan kemampuan, pembawaan, dan sifat-sifat dari setiap jenis kelamin. Perbedaan itu tidak menyebabkan laki-laki dan perempuan untuk saling bertolak belakang, tetapi justru saling mengisi dan melengkapi. Oleh sebab itu, antara laki-laki dan perempuan hendaknya kita saling menghormati dan saling mencintai. Berdasarkan kebudayaan, istilah perempuan menegaskan keluhuran peran sebagai yang empunya kehidupan. Hal ini terkait dengan kedudukan perempuan sebagai ibu yang mampu melahirkan. Semua orang yang ada di muka bumi tentu dilahirkan dari ibu atau perempuan. Sebagai perbandingan, istilah wanita lebih menempatkan peran kedua atau lebih rendah dari laki-laki. Istilah wanita sering diartikan sebagai wani ditata atau yang harus ditata dan diatur. Berarti laki-laki yang mengatur perempuan atau wanita di sini. Baiklah anak-anak, kita sudah tahu bahwa peran yang bisa kulakukan untuk lawan jenis saya sebagai perempuan dan peran yang saya lakukan atau yang saya peroleh dari lawan jenis saya sudah bisa tahu. Karena ingat tadi, perempuan itu saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan. Baiklah anak-anak, kita masuk kepada evaluasi dari cerita kitab suci tadi. Dalam materi kitab suci, tentu kita bisa melihat pertama, pertanyaannya, sebutkan hal-hal yang dapat kamu lakukan sebagai laki-laki atau perempuan. Di sini kita bisa lihat yang dapat dilakukan sebagai laki-laki dan perempuan: mencari kayu dan juga mencuci piring, juga mencuci pakaian. Ya. Baik. Pertanyaan yang kedua, kita bisa lihat. Coba ceritakan pengalamanmu bekerja sama sebagai anak laki-laki dan perempuan di dalam kelas atau sekolah. Ya, jawaban dari anak-anak semua
Di sini Ibu menegaskan ulang bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah liat, tidak ada tanah lain, tanah liat yang lekat itu. Lalu Tuhan menghembuskan nafas kepadanya setelah tanah liat itu sudah terbentuk badan manusia seperti badan Allah sendiri, dan menciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Ya, itulah cara Tuhan menciptakan manusia pertama. Bagaimana cara kamu mewujudkan sikap saling menghormati antara laki-laki dan perempuan di dalam dan di luar kelas? Sikap saya atau sikap anak-anak, jangan pukul teman, saling menolong saat dia membutuhkan bantuan, atau saling menolong satu sama lain tanpa membedakan jenis kelaminnya. Oke, baik. Anak-anak, materi kita sudah sampai di sini. Sebelum mengakhiri materi ini, Ibu memberikan sebuah tugas untuk anak-anak kerjakan di rumah, yaitu menyusun sebuah doa syukur atas ciptaan Tuhan sebagai anak laki-laki, dan bersyukur atas ciptaan Tuhan sebagai anak perempuan. Sudah mengerti? Oke. Baiklah anak-anak, pelajaran kita pada siang hari ini sudah berakhir. Marilah kita menutup pelajaran ini dengan berdoa.